ruang digital kita ini sejauh ini sangat banyak dipadati dengan disinformasi, info-info yang disinformasi, dan ini kita tahu bahwa ini sangat mengganggu demokrasi kita gitu. Tetapi di dalamnya juga banyak juga nih orang iseng, orang nakal, orang yang memanfaatkan untuk menjatuhkan orang lain. Betul. Apalagi dunia politik sudah konsilasi semakin gitu ya. Semakin kencang ini 2023-24. Ruang digital itu menjadi ajang untuk saling serang, saling menjatuhkan. Bahkan apalagi kalau kita berbicara politik identitas, wah itu kan sangat bahaya sekali. Ini gimana ini Pak Faisal? Wah, akhirnya dunia digital jadi carut marut nih. Betul. Tetapi apakah pertanyaannya, apakah untuk menetralisir itu kita tutup dunia digital? Kan tidak. Ya. Karena walaupun satu sisi kita menyesalkan juga sih anggaran besar itu ternyata kuenya hanya di pusat saja. Iya. Nggak bagi ke daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, Shalom Kebajikan. Kembali lagi bersama saya Tri Wahyuni dalam acara podcast Teen Time. Seperti biasa, kegiatan ini merupakan garapan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur bekerjasama dengan Busam ID. Dan seperti biasa, kita di Busam ID pada siang hari ini telah hadir narasumber. Beliau adalah punggawanya Diskominfo Provinsi Kaltim ya, yaitu Bapak Haji Muhammad Faisal. Selamat siang, apa kabar Pak Faisal? Selamat siang, sehat-sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Percaya kalau Pak Faisal ini sehat-sehat karena beliau adalah olahragawan juga, rajin pingpong, rajin renang begitu. Bisa dilihat secara physically ya. Baik Pak Faisal, kita tahu bahwa ruang digital kita ini sejauh ini sangat banyak dipadati dengan disinformasi, info-info yang disinformasi, dan ini kita tahu bahwa ini sangat mengganggu demokrasi kita gitu. Bahkan di Indonesia ini kan dikenal demokrasi ini stagnan karena salah satunya yang menyumbang stagnan tadi adalah warna dari ruang digital. Bagaimana digitalisasi itu benar-benar sampai kita belajar dari pemilu sebelumnya bahwa sampai terjadi pengkubu-kubuan gitu melalui ruang digital tadi. Nah, ini upaya atau sejauh mana sih sebenarnya upaya-upaya yang sudah dilakukan Diskominfo sendiri gitu untuk mengkondisikan supaya ruang digital ini bisa kembali sejuk dan beretika seperti itu. Gimana? Ya, terima kasih. Pertama, kita harus pahami dulu bahwa era digital ini sebuah keniscayaan kita tinggalkan. Iya. Rasanya sih berat kita kembali lagi menarik ke zaman tanpa internet. Tanpa internet ya, udah sulit ya. Jadi suka tidak suka kita memang sudah masuk ke dunia digital. Yang kedua, kita harus memahami juga bahwa di ruang digital atau kita biasa sebutnya anak-anak itu di dunia maya dengan di dunia nyata itu sama saja sebenarnya. Kalau di dunia nyata ada orang baik, ada orang jahat, ada orang iseng, ada orang nakal, ya. Di dunia maya juga begitu. Jadi hampir tidak ada beda. Ya. Cuma kelebihannya di dunia maya, dia bisa menembus ruang dan waktu. Potensinya besar.
Dan sangat cepat gitu. cepat, kemudian murah, ya. Jadi memang animonya juga Luar biasa. Nah, karena kita tahu sama saja kurang lebih dengan kelebihan-kelebihan di dunia digital, akhirnya kita juga seharusnya bisa mendapat manfaat yang juga luar biasa di digital. Dulu mungkin kita nggak kepikir ya, beli gado-gado itu yang jauh dari rumah kita. Nggak kepikir. Saya termasuk yang penggemar gado-gado. Kalau saya beli gado-gado ya antara kantor sampai rumah, siapa yang kelewatan ya di situ aja yang beli. Gara-gara outline, akhirnya saya bisa beli gado-gado di jalan M Said yang jauh. Yang ongkos kirimnya bisa lebih mahal daripada harga gado-gado. Tapi kita udah kemakan iklan, akhirnya kita beli. Iya. Masyarakat juga sudah menikmati kenyamanan dan kelebihan-kelebihan dunia digital. Nah, tetapi di dalamnya juga banyak juga nih orang iseng, orang nakal, orang yang memanfaatkan untuk menjatuhkan orang lain. Betul. Apalagi dunia politik sudah konsilasi semakin gitu ya. Semakin kencang ini 2023-2024. Wah, akhirnya dunia digital jadi carut marut nih. Betul. Tetapi apakah pertanyaannya, apakah untuk menetralisir itu kita tutup dunia digital? Kan tidak. Ya. Karena banyak orang yang sudah mendapat manfaat dari itu. Sehingga di dunia politik pun saya yakin banyak juga kawan-kawan orang-orang politik yang merasakan manfaatnya dunia digital. Berpromosi murah, media sosial gitu ya. Iya, tapi segmennya lebih luar luas. biasa. Jadi dia dapat juga manfaatnya. Saya yakin ketika keluar nanti peraturan di Indonesia tidak boleh berpolitik melalui dunia digital, pasti banyak yang protes. Pasti banyak yang protes. Pasti nggak ada yang mau, pasti ingin mempertahankan itu. Nah, jadi kita harus samakan dulu persepsi bahwa dunia digital itu bagi kita di Indonesia banyak manfaat daripada mudaratnya. Betul. Tetapi tidak bisa juga kita buang yang jelek ini. Nah, yang jelek inilah yang kita coba meminimalisir. Kalau saya nggak optimis sih bisa hilang. Nah, apalagi kalau di Indonesia ini kan dikenal netizennya itu beretika ya. Nah, ini kembali lagi kepada upaya yang dilakukan di Kominfo sendiri. Akhirnya kita sejak tahun 2021 lah, timbullah istilah literasi digital yang di-launching secara besar-besaran dengan anggaran yang besar-besaran oleh Bapak Presiden Jokowi. Jadi literasi digital yang sudah terkonsep dari pusat yang harus kita coba lakukan di daerah. Walaupun satu sisi kita menyesalkan juga sih anggaran besar itu ternyata kuenya hanya di pusat saja. Iya. Nggak kebagi ke daerah. Oh, nggak sampai. Ya, yang ke daerah kan sampainya EO-nya aja. Iya. Sama seperti BTS yang sampai petugas BTS. Nah, ini BTS bisa diingatkan lagi. Kasus besar ya, BTS. Oke, silakan. Akhirnya karena duit besar, anggaran besar, ya tergoda, habislah. Nah, termasuk literasi digital. Kita kawan-kawan di Kominfo seluruh Indonesia itu protes berat. Kenapa harus sih pusat semua yang tangani nggak kita disebat? Tapi terlepas dari itu, kita sepakat bahwa literasi digital lah yang bisa kita lakukan. Betul. Ya, literasi digital lah yang bisa mengajak audien kita, masyarakat kita memahami bahwa digital ini banyak sekali manfaatnya, lebih dari sekedar yang dia tahu. Iya. Ya, itu. Nah, literasi digital yang dibuat itu kita fokus di 4 pilar. Iya. Pertama yang kita sebut dengan skill digital ya. Skill digital itu kita terus asah kemampuannya. Yang dasar kita ningkatkan jadi dasar 2, ningkatkan dasar 3, dasar 4, dasar 5, sampai ke School Digital Academy, sampai ke S2, S3-nya bahkan ada yang sampai di Harvard. Ibu Sekda kita
ikut literasi digital di Harvard. Ada yang ikut di Singapura. Saya aja yang nggak ikut-ikut. Saya ikut yang lokalan aja. Itu semua difasilitasi oleh pemerintah. Oh ya. Sampai yang skill tambahan, desain grafis, keamanan, teknik-teknik semua setiap saat dilakukan. Bagus idenya, walaupun implementasi yang harus dievaluasi. Ya. Tetapi itu kita adopt ya di daerah. Kita adopt dengan segala keterbatasan kita lakukan. Peningkatan skill. Yang kedua, security digital atau keamanan digital. Biar tahu nih. Karena hasil survei juga masih sedikit orang Indonesia yang pengguna media sosial. Ya, terutama media sosial yang mau mengganti passwordnya saja. Setiap berkala begitu ya, supaya aman gitu. Jadi literasi digital itu jangan dikira yang serius-serius ya. Yang kecil-kecil aja kita ya lupa ini. Iya. Mengganti passwordnya saja tidak rutin. Asalnya saya juga udah lama sih. Harusnya kan kita menggantinya dengan rutin. Bahkan ada kawan-kawan yang tidak paham bahwa supaya enak diingat passwordnya pakai tanggal lahir. Loh, padahal ada KTP-nya, padahal PNS ada nomor NIK-nya, nomor induk pegawainya berdasarkan tanggal lahir. NIK kita juga berdasarkan tanggal lahir. Kalau udah jebol baru ribut ya. Kemudian keamanan ini terus mulai dari keamanan hal-hal kecil yang tadi sampai keamanan server, keamanan jantungnya pusat data di Indonesia sampai ke tingkat itu. Ya, ini staf saya minggu ini di Jogja hampir 6-7 orang saya kirim untuk pelatihan tentang keamanan informasi. Karena di Indonesia ini kan terkenal juga banyak hacker handal gitu ya. Nah, banyak hacker. Ya, itu tadi yang saya bilang di dunia maya ada orang jahat, ada yang saya tidak sependapat juga kalau dikatakan hacker itu maling, pencuri. Ada juga hacker yang memang iseng. Ada juga hacker yang ingin penasaran saja, uji kepintaran. Ada juga hacker yang sakit hati diberhentikan. Nggak ada niat apa-apa dia. Ada juga hacker yang memang maling, curi data. Ya, jadi hacker ini sebenarnya orang pintar. Nah, di tahapan dia bisa melakukan itu berarti skill dia udah memang dewa, skill dia udah tinggi gitu ya. Jadi kembali tadi soal keamanan informasi atau keamanan siber. Yang ketiga soal budaya, culture budaya, culture digital. Dan yang terakhir, nah ini yang sering netizen Indonesia, etika digital. Karena dunia maya dan dunia nyata itu sama, ya tetap harus beretika di dunia digital. Kita ngajarin etikanya tidak hanya soal etika netizen atau etika bagi kita pengguna saja. Tapi kita nanti sampai di tahapan ngajarin juga bagaimana ketika mereka masuk di digital marketing. Ya, kalau orang udah masuk ke dunia digital marketing, kemudian ada masyarakat menggunakan digital marketing, pasti di kepala dia adalah, di pelayanan pasti cepat. Di pelayanan pasti bagus. Ini pasti dapat barang langsung dari asalnya. Kan begitu bayangan kita. Ini ada hotline-nya berarti 24 jam. Kalau misalnya pemerintah aja memberikan pelayanan seperti kalau di Samarinda kan ada respon strategis itu. Nah, itu memang sejauh ini impact-nya sangat luar biasa. Yang tadinya informasi-informasi yang tidak diketahui oleh pemerintah secara langsung jadi tahu. Tapi kan maksud saya tadi, etikanya adalah ketika masyarakat merespon, kemudian kita leha-leha terus merespon baliknya, feedbacknya 24 jam kemudian, kan itu nggak beretika juga. Iya, betul. Atau ketika dia menggunakan saluran itu dengan caci maki dan lain sebagainya, ya itu juga tidak beretika. Ya, itu sama seperti kita marah-marah langsung datang ke front office. Walaupun itu hanya, makanya sekarang kan katanya udah berubah itu jarimu harimau. Ya, jadi ada 4 pilar itu yang kita upayakan masuk di semua segmen. Nah, kami di provinsi kita masuk itu ada 3 sektor. Sektor pendidikan, sektor pemerintahan, dan sektor masyarakat. Ya, 3 ini kita masuk.
Jadi ke sekolah-sekolah, karena kita tahu bahwa pengguna internet masyarakat kita ini memang milenial yang banyak. Kemudian kita masuk juga ke sektor pemerintahan. Jujur kami di pemerintahan ini tertinggal dengan masyarakat. Ya. Makanya katanya society 5.0. Sementara pemerintah baru 4.0. Saya selalu guyonannya begitu. Karena masyarakat udah pintar menggunakan m-banking, udah pintar pesan gado-gado lewat online. Sementara pemerintah masih cari tanda tangan, masih absen pakai kertas, masih ya ini yang kami terus kejar supaya pemerintahan digital itu sesuai harapan Bapak Presiden segera terwujud sebuah pemerintahan yang digital, masyarakat digital, dan akhirnya sampai kepada ekonomi digital yang luar biasa. Jadi upaya dari pemerintah sendiri sejauh ini melakukan edukasi untuk literasi digital itu ya melalui pendidikan. Nah, ini yang ingin saya tanyakan kembali, berbicara kepada digital culture dan digital etis tadi, dan kembali pada ruang digital kita yang sejauh ini juga masih banyak berseliweran semacam provokasi, apalagi di tahun politik seperti ini, Pak Faisal. Nah, ini kan apakah sejauh ini untuk di Provinsi Kaltim sendiri, kalau di pusat kan memang ada cyber digital cyber ya? Cyber drone sama cyber ya. Nah, ini sejauh mana sih upaya itu bisa mendeteksi dari pelaku-pelaku atau kejahatan digital itu sendiri atau meredam gitu? Ya, agak minim sih informasi soal ini, agak minim karena mereka cyber patrol gitu misalnya. Mereka men-trackingnya kan di pusat ya, kita masih tersentralistik kebijakannya di pemerintah pusat. Jadi kami di daerah, provinsi, di daerah termasuk kabupaten kota itu memang tidak punya kewenangan untuk itu, ya. Jadi kita hanya mengadukannya ke satu pintu, ke Kominfo. Jadi kalau ada aduan tentang konten misalnya, kita kirim ke aduan konten punya Kominfo, kemudian di sana direspon, kemudian mana yang dianggap benar atau dianggap tidak baik, mereka yang take down melalui sebuah proses. Hoax begitu juga masih tersentralistik ya. Karena memang pengelolaan manajemen domain, manajemen situs dan lain pusat sebagainya, semua ya. Kita masih terpusat. Ya. Saya pikir kalau di setiap provinsi itu memang juga ada gitu di Kominfo-nya. Tidak ada kewenangan itu, hanya soal kreativitas saja. Di beberapa daerah ada yang sudah melakukan, kemudian di Polda kita, Kaltim juga ada cybercrime ya. Tapi ya berdasarkan aduan. Ya, kalau nggak ada aduan kan mereka nggak bisa tracking. Saya juga coba beberapa aplikasi, tapi hanya untuk kepentingan internal. Jadi di media online dan di media sosial. Saya juga punya tracking sendiri di kantor, yaitu kreativitas saja. Siapa yang bicara jelek tentang pemerintah provinsi, tentang misalnya nih tentang gubernur kita Isratpur, tentang kebijakan satu persatu, person to person pejabat kita, saya hanya tracking sampai di situ. Itu juga untuk kepentingan monitoring opini publik ya. Jadi tidak sampai ke pengaduan ya, kita masih positive thinking saja. Jadi saya masih menganggapnya sebagai sebuah ruang monitoring opini publik. Jadi setiap hari saya melakukan tracking itu tentang IKN misalnya. Hari ini tentang IKN apa ya di media sosial yang ramai dibicarakan. Kita tracking akan keluar tuh. Siapa yang negatif bicara? Di akunnya Busam nih bicaranya negatif tentang IKN. Ya, kita tapi dalam kerangka membangun, dalam kerangka evaluasi sebagai sebuah opini publik di Kaltim terhadap pemerintah provinsi. Saya lakukan itu, jujur saya lakukan itu
kemudian kami buat sebuah analitik ya, analisa, kita buat sebuah analisa, kemudian kita kirimkan ke pimpinan sebagai sebuah rekomendasi. Ketika memang ini viral, tapi kalau hanya satu orang saja kan bikin pusing, bikin pusing kita. Sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah juga sebenarnya kritikan itu. Itu soal kreativitas saja. Jadi ada beberapa provinsi, ada yang beberapa kota melakukan itu, tapi tidak sampai ke take down. Kalau sampai ke take down, kita harus melaporkannya. Itu yang kalau take down itu sampai di pusat tadi itu ya? Di pusat nanti. Oke, kalau provinsi tidak bisa melakukan itu. Oke. Yang sedang rame sekarang nggak tahu ya, ini saya juga bingung juga, sejak tanda petik lah salah satu pejabat Polri ketangkep, kemudian judi online mulai diberantas, sekarang rame nge-hack webnya pemerintah, punyanya pemerintah provinsi, punyanya OVD itu kemasukan judi online. Nah ini lagi ramai nih. Kita di Kaltim juga, saya agak pusing juga sejak tahun kemarin. Jadi ada beberapa web instansi kita yang masuk loh kok judi online. Wah itu kita harus bersihkan. Kemudian kita laporkan web situsnya, kita laporkan domainnya ke pusat. Kemudian pusat yang memblokir, hilang. Tapi ya mati 1 tumbuh 1000. Kalau untuk gerakan yang dilakukan Kominfo, misalnya untuk mengajak masyarakat untuk mewaspadai konten-konten hoax, konten palsu, itu sejauh ini seperti apa? Ya itu hanya sosialisasi saja. Ya. Misalnya mereka kalau di Jawa Timur itu kan ada itu kerjasama dengan Mavindo misalnya. Bagaimana masyarakat diajak untuk memeriksa fakta secara mandiri gitu. Ya. Itu isi itu materi dalam sosialisasi ya. Jadi sosialisasi yang kita lakukan itu yang tadi saya sebut literasi digital melalui di sektor pendidikan, di sektor masyarakat dan di sektor pemerintah. Ini kami lakukan sosialisasi langsung. Kita selalu bersama-sama, kalau saya di Kaltim selalu bersama-sama dengan Ertik ya. Ertik itu relawan TK. Di Kaltim ini ada sekitar 200-an. Ada pengurus daerahnya di provinsi dan dia punya 6 cabang di kabupaten kota. Kemudian yang kedua Mavindo, masyarakat anti fitnah, itu kita selalu ajak bersama-sama. Karena bagaimanapun juga saya apresiasi dengan penggiat di 2 komunitas ini. Ada satu lagi Pandu Digital. Pandu ya? Ya, Pandu Digital. Itu bentukan Kemenkominfo juga, dan di daerah ada cabangnya. Nah, ini kita selalu ajak mereka. Karena mereka adalah penggiat yang benar-benar bagi saya ini sesuatu yang sosial sekali. Membuang waktu, membuang tenaga, energi, kemudian tanpa dibayar ya. Itu sesuatu yang luar biasa. Dan mereka ini masuk di segmen yang hampir tidak tersentuh oleh pemerintah. Mereka masuk di sektor perempuan, lansia, di disabilitas, mereka masuk. Nah, kita ya harus support, karena pemerintah, Kominfo, plus 10 kabupaten kota nggak akan mampu. Dan sejauh ini kalau dari pandangan Pak Kadis sendiri, upaya-upaya itu sudah membuahkan hasil belum? Misalnya gini, apakah berita bohong ini sudah bisa diredam? Itu nggak bisa seketika. Seperti kita kehabisan air, beli air diisi kelihatan, nggak bisa. Memang itu butuh waktu. Tetapi itulah yang kita bisa lakukan. Selain kita bicara di hilirnya, kita take down dan lain sebagainya, kita laporkan dengan undang-undang ITE itu hilirnya, hulunya kita harus lakukan. Ya ini yang hulunya. Sama contoh sederhana, seperti kita menghadapi kasus COVID kemarin. Kalau kita bicara hilirnya saja, matian itu dokter perawat. Betul. Kita harus hulunya. Kita ajak masyarakat physical distancing, pakai masker. Itu kan nggak terlihat, tapi setelah sekian lama baru terlihat kan. Nah ini mumpung kita berbicara hulu nih. Kalau kemarin kan memang hoax kesehatan itu sangat banyak, terutama saat COVID ya. Nah ini karena kita ini sudah menjelang pemilu, otomatis hoax politik yang mungkin banyak. Nah berbicara dari mengatasi hulu, apakah sejauh ini dari Kominfo sendiri pernah begitu mengajak kerjasama dengan
politisi atau mungkin partai politik untuk memberi edukasi politik kepada pendukung mereka gitu. Karena ini kan sesuatu yang memang agak-agak rawan gitu loh. Karena banyak sekali sudah pengalaman seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita ini sampai tergap berkubu-kubu gitu, sampai mengancam NKRI. Bahkan tidak jarang ruang digital itu menjadi ajang untuk saling serang, saling menjatuhkan. Bahkan apalagi kalau kita berbicara politik identitas, wah itu kan sangat bahaya sekali. Ini gimana ini Pak Faisal?